Alhamdulillah. Alhamdulillah, apalagi sih tugas malaikat Jibril alaihissalam setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW seperti yang sudah kita sampaikan dari awal. Jadi pemirsa Islam itu indah yang dirahmati Allah, juga bunda-bunda yang CCM cantik-cantik manja, dan juga bintang tamu kita yang GGS ganteng-ganteng soleh. Alhamdulillah. Di dalam salah satu hadis Nabi dari kitab yaitu iman, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya Allah telah menciptakan kitab Lauhil Mahfuz min duratin baydo dari permata putih. Wadafatahu min yakuta hamro dan sisi-sisinya terdapat dari permata merah. Jadi ada yang namanya Lauhil Mahfuz untuk mencatat takdir manusia. Dan ini seluasnya adalah seluas langit dan bumi. Kita semua memilikinya, kitab Lauhil Mahfuz. Yang zurufi kula yaumin salah sami'a wasitin. Allah melihat ke dalam kitab Lauhil Mahfuz ini adalah sehari 360 kali penglihatan. Maka ahli mufasir mengatakan setiap hari Allah mengawasi kita tiap 4 menit sekali, dalam artian kita imani dalam Lauhil Mahfuz ini. Dan fafikuli nazrotin, setiap kali Allah melihat, tiap 4 menit sekali melihat, Allah dalam keadaan menghidupkan, mematikan, memberi rizki, memuliakan, bahkan menghinakan manusia atau apapun yang ada di muka bumi ini. Falizalika, maka dari itu Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah dalam kesibukan. Berdasarkan hadis ini, maka turunnya Lailatul Qadar itu adalah salah satu daripada kesibukan Allah yang akan mengatur urusan kita. Maka di dalam Al-Quran dinyatakan, tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam hari itu, di malam Qadar itu, turunlah para malaikat, salah satu adalah malaikat Ar-Ruh, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Turun untuk apa? Untuk menyelesaikan perkara manusia. Yang tadi dinyatakan dalam hadis, tiap 4 menit sekali Allah mengatur kita, Allah menguji kita, bahkan Allah memuliakan kita. Disitulah kita harus berbicara yang baik-baik. Aduh ibu subhanallah besok mau mantu ya, amin gitu loh. Jadi jangan gini, ibu mau mantu ya, boro-boro. Mantu aja gue gak punya, itu kalau boro-boro gak kawin-kawin anaknya nanti. Jadi ngomonglah dengan kata-kata yang bagus. Pada malam itulah malaikat Jibril turun untuk benar-benar menyelesaikan perkara manusia. Amrin hakim dalam surat Ad-Duhan. Di dalam itulah yufraku fiha kullu amrin hakim. Di malam Lailatul Qadar itu Allah pilah-pilah segala urusan-urusan yang penuh dengan hikmah. Rezeki mau nambah gak? Anak, dosa, jangan sampai nauzubillahimin zalik, kesehatan segala macam itu Allah atur pada malam Qadar. Mudah-mudahan kita semua memiliki apa yang kita hajatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang terjadi, malaikat-malaikat Allah tetap mengawasi kita. Entah itu adalah dalam Lailatul Qadar di luar Ramadan ataupun setiap hari. Sebagaimana dalam surat Ar-Rahman tadi, kulla yaumin huwa fi sya'nin. Setiap hari Allah sibuk. Jadi ibu-ibu jangan sok sibuk. Bu ngaji bu, sibuk. Bu tadarus bu, sibuk. Sok sibuk banget. Mana lebih sibukkan Allah dengan kita? Allah mengatur kita. Rezeki udah Allah atur. Subhanallah, mudah-mudahan bunda-bunda semua di sini mendapatkan apa yang diharapkan. Tambah soleh anaknya, tambah sakinah keluarganya, tambah cantik rupa-rupanya. Amalan apa sih yang harus kita kerjakan? Yuk kita dengarkan dari guru kita, Habib Bagir, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya tanya kepada Mas Soni ya, cinta nggak sama malaikat? Cinta. Sebab supaya kita dicintai oleh para malaikat, berbalaskan cintanya dari malaikat. Kita ingin dicintai oleh para malaikat. Sebab jika kita dicintai oleh para malaikat, setiap waktu dan saat malaikat itu beristighfar untuk kita. Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan untuk kita. Ya, malaikat-malaikat Allah pula nanti di saat ajal menjemput kita, ruh kita disambut oleh para malaikat. Tapi kuncinya dicintai dulu oleh malaikat. Dan tadi sudah dikasih ilmunya oleh guru kita Ustadz Maulana. Supaya dicintai malaikat, kita cari cintanya Allah. Sebab Allah kalau mencintai hambanya, Allah sampaikan kepada malaikat Jibril dan Allah sampaikan kepada malaikat-malaikat yang lainnya. Bahwa hamba tersebut dicintai oleh Allah dan Allah perintahkan semua malaikat untuk mencintainya. Masalahnya bagaimana caranya kita dicintai oleh para malaikat? Apa amalan-amalan tersebut? Carilah cintanya Allah. Dengan apa? Di antaranya cari cinta Allah Subhanahu wa taala dengan kita meneladani akhlak Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kalian mencintai Allah,
maka ikutilah, teladanilah Nabi Muhammad, maka kita akan mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dapat cinta Allah, dapat pula cintanya para malaikat. Kedua, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi. La yazalu abdi yatakarrabu ilayya binawafil hatta uhibbah. Tidaklah seorang hamba yang mendekatkan diri kepada Allah dengan mengamalkan sunnah-sunnah Nabi sampai Allah mencintainya. Ketiga, saling bersilaturahmi. Duduk di majlis kita mengaji ini, kita sekarang lagi dicintai oleh Allah. Amin. Yang di rumah juga menyimaknya, pemirsa sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajabat mahabbati lil muttahabina fi wal mutajalisina fi. Wajib dapat cintaku kata Allah bagi mereka orang-orang yang duduk di satu mencari ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, malaikat pun akan beristighfar untuk kita. Di dalam doa-doa yang dibaca oleh malaikat, malaikat pun mendoakan kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsy wa man haulahu. Ada malaikat yang memikul arsy-Nya Allah dan malaikat-malaikat yang lainnya, mereka semua berdoa. Apa doanya? Mau enggak kita baca sama-sama? Mau. Baca bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana wasi'at kulla syai'in rahmatan wa ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim Rabbana wa adkhilhum jannatin adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Jadi malaikat pun mendoakan kita. Bocorannya nih, bocorannya. Boleh bocorannya ya? Mau. Ini doanya ada di surat Ghafir ayat 7 dan ayat 8. Biasanya jamaah sering tanya, di mana nih catatannya, pengen catat. Buka Al-Quran surat Ghafir ayat 7 dan ayat 8 dan insya Allah kita amalkan sama-sama. Amin ya Rabbal Alamin. Hikmah adanya para malaikat, beriman kepada malaikat adalah untuk meningkatkan iman kita kepada Allah lewat para malaikat. Dan membuat kita berhati-hati dalam bertindak. Karena yakinlah ada pengawasan Allah lewat para malaikatnya. Dan yakin akan adanya pertolongan Allah dan munculnya rasa syukur serta semakin giat dalam berusaha. Ingat, akan menambah kesadaran kita dan ikhlas dalam beribadah. Karena keimanan kita para malaikat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk guru-guru kita yang tercinta. Terima kasih Nisha, PT Menggelora, terima kasih. Dan terima kasih jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu indah. Ya Allah, begitu indah ajaran Islammu. Sampai ketemu lagi besok ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.